Aku share screen dulu ya. Nggak sejauh Makassar, guys. Bentar. Bye-bye. Oh ya, anyways, kita jadi semenit ya. Mojokerto. Itu sih yang kata Y benar. Hebat. Oke, guys. Ini soal yang pertama. Kira-kira layarnya udah jelas atau enggak? Muter atau gimana? Jelas nggak, guys? Masih muter. Di aku muter. Waduh, di gua juga muter lagi. Gimana nih ya? Bentar deh, gua hotspotin dulu deh ini. Biasa lah, guys, IndiHome ya. Ada yang nggak muter gak, guys? Masalahnya gue pengen semuanya ngerjain. Karena jujur ini soal-soal yang diambil dari udah nggak muter gak sih, guys? Kayaknya udah nggak sih? Aman. Masih. Ya udah ganti wifi kalau gitu. Yes. Bentar ya, guys ya. Ini masih apa namanya menyambungin, sumpah lama banget. Ini kenapa ya? Apakah kita tadi menghujat itu ADP-nya si King Surya akhirnya jadi itu gangguan jaringan juga. Teori anjir. Sumpah, iya lagi. Bentar deh. Connected kok tapi itu di aku SS-nya agak burem. Bentar deh. Sandi ini tuh apa sih? Ya Allah, aku nggak tahu sandinya, guys. Bentar. Pakai kuota lagi biasanya tuh jarang pakai wifi. Saat itu karena lemot banget. Wifi itu IndiHome lemot banget, sumpah. Kayak kalian ada yang relate nggak? Sini tak hotspotin. Do you want allow your PC to be discoverable by other PC? Oke, yes. Nah, udah aman nggak? Kalau mau pakai yang inisial B itu nggak kejangkau jir daerah aku. Jadi kayaknya nggak bisa. Aman kan ya? Ini kuota 10 giga habis nggak? Boncos nggak ini buat share screen? Dia 10 giga aman nggak sih? Aduh, maklum ya, belum bekerja nih. Aman re segitu mah. Oke, guys. Di sini ada soal. Ini aku zoom aman nggak? Maksudnya kayak eh gua nih wifi-nya gini bisa 3 giga. Oke deh, aman berarti. Di aku masih muter. Kayaknya ini jaringan Maul sendiri yang kurang itu. Coba biasanya kan kalau kuota di on offin bakal balik ya. Biasanya di rekatnya kayaknya agak kekecilan dikit. Agak. Gimana maksudnya segini kah? Segini agak kekecilan. Kekecilan tuh terlalu ngezoom gitu ya. Gedein dikit lagi, zoom in. Oh gini. Udah nggak? Nah, oke guys. Ini udah ready belum? Ready belum? Semenit ya? Nah itu, bener banget. Gue juga setuju tuh, Lovely Jayuk. Bentar gue pasang timer deh. Biar kayak Cidela gue. Stopwatch. Bentar mana sih? Oke, semenit ya guys. Dimulai dari sekarang.
habis guys. Jujur ini masih pada belum jawab. Yang jawab cuma Iqbal doang. Ini yang belum jawab emang belum dapat apa? Emang kagak mau jawab nih. Tapi jujur gak apa sih. Kalau emang belum ngejawab. Karena kita bakal bahas bareng-bareng. Bingung Kak? Masih muter. Oh masih muter. Kalau masih muter, ini ada PDF-nya di sini. Wait, wait banget. Tadi PDF-nya di mana ya yang gua kirim, guys? Nah, ini dia. Di sini. Tapi tulisannya tetap stream file to start. Tapi di mostly dari kalian aman atau emang nggak bisa dilihat streamnya, guys? Apa gua itu ya share screen ulang? Di ak masih muter. Wow, muter semua lagi. Kalau gini, bentar deh. Ih, ini mah padahal kita lagi drilling soal malah muter-muter kagak jelas ini. Aman nggak? Udah aku share screen ulang, guys. Wow, fail to start. Nah, kalau misalnya nanti fail to start lagi, tolong kabarin gua ya, guys. Aku aman. Oke, aman ya? Semua aman nggak? Pada aman nggak? Takutnya satu aman, satu nggak aman. Wow, Arif. Gila effortnya ini mah. Semoga lolos UTBK pil 1 ya. Oke guys, karena ini tadi kesalahan jaringan, jadi kayaknya kita langsung bahas aja ya. Oke, di sini tuh kita ditanyain tentang kalimat efektif. Nah, sebelum itu, kalian sendiri tuh kalau misalnya kalimat efektif, apa yang ada di pikiran kalian gitu? Apa yang bakalan kalian lakuin dulu gitu? Karena aku pengen tahu nih cara kalian ngerjain SPOK. Oh, jadi dilihat dulu pola kalimatnya gitu ya. Kalau yang lainnya, cek subjek plus predikat. Berarti sama tuh kayak Nara. Dan jujur aja, aku juga sama kayak Nara sama Iqbal gitu. Karena aku juga sebenarnya tuh ngeceknya pakai subjek predikat. Tapi perlu kita tahu ya guys, untuk kalimat efektif itu pasti kita kan udah pernah dikasih tahu dan kayaknya juga masih ingat, tapi kita bakalan recall dulu. Kalimat efektif tuh kalimatnya sama dua. Ada dua hal. Yang pertama yaitu adalah keserasian makna, guys. Nah, keserasian makna ini oh, makan. Gue pengen makan kok ngetiknya nih. Keserasian makna ini itu sama aja kayak hampir kayak kelogisan gitu. Tapi kita juga perlu highlight kalau di dalam kalimat efektif itu kita nggak beda-bedain kalimat logis itu gimana, efektif itu gimana. Itu sama aja sebenarnya, cuman variasi soal aja. Tapi unsur-unsur yang membentuk dari kalimat efektif itu ada beberapa macam gitu. Kayak keserasian makna ini itu ada yang namanya ketepatan dan juga kelugasan. Wait, ini recall dulu ya, recall materi. Ketepatan dan lugas. Gimana ya ini? Tepat dan lugas gini aja dah, gue singkat. Nah, maksud dari ketepatan ya, maksud dari ketepatan itu dia itu nggak ada ambigu gitu loh. Jadi dia itu kalimatnya jelas. Walaupun secara artian lugas itu juga jelas, tapi kalau tepat itu lebih ke arah kayak contohnya nih, yang merokok harap dimatikan gitu. Contoh dari kelas KUH. Nah, yang merokok harap dimatikan ini kan bikin kita bingung kan? Yang dimatiin tuh yang siapa? Yang rokok, rokoknya yang dimatiin atau yang rokok gitu. Jadi dalam kalimat efektif kita tuh harus membuat di mana kalimat itu nggak terasa di mana pembaca itu bisa membaca dengan jelas dan memahaminya. Dan itu tuh lebih susah daripada kita menganalisis pola kalimat. Karena kalau misalnya menganalisis ketepatan itu kan berarti kita harus perhatiin konteks kan guys. Dan ya itu perlu dibaca benar-benar. Nah, kalau kelugasan itu ke arah to the point, di mana kalimatnya tuh nggak boleh berbelit-belit. Ya misalnya kita mau ngomong deh ya, misalnya kita mau ngomong kita terbelit-belit, otomatis yang mendengarkan pun juga bakalan susah untuk mengerti kan. Apalagi paragraf, dan apalagi kalau misalnya buat soal-soal UTBK, kalau misalnya terbelit-belit mah, aduh, itu bisa di demo satu Indonesia Raya, ya kan?
Yang kedua yaitu adalah keserasian bentuk, teman-teman. Keserasian bentuk ini itu tuh biasanya kaitannya sama kejelasan, kehematan, sama juga kesejajaran. Nah, kalau kejelasan itu tuh benar-benar jelas. Nah, kalian kalau misalnya menganalisis dari struktur kalimat, itu tuh yang dianalisis tuh ya di kejelasan ini, kayak benar-benar strukturnya tuh jelas. Oh, ini subjeknya. Oh, ini predikatnya. Nggak ada tuh yang keterangan yang bersifatnya ambigu, tapi kok nggak dipisahkan pakai koma, kan dia akhirnya nggak membentuk kalimat dengan struktur yang jelas gitu kan. Makanya dia nggak termasuk dalam kalimat efektif. Nah, terus juga ada yang namanya kehematan. Kehematan ini yang paling bisa dilihat gitu ya. Dimana kalau misalnya ada kata yang bersinonim gitu atau kata yang memang fungsinya itu udah sama gitu, ya udah tuh nggak usah ditulis lagi gitu karena ya itu bakalan boros dan juga pembaca pun bakalan bingung gitu. Dia nih cakap apa lah dia nih gitu. Nah, terus selain itu juga ada yang namanya kesejajaran. Kesejajaran ini tuh bentuk paralel, keparalelan di mana itu dihubungin pakai konjungsi gitu. Kan ada konjungsi koordinatif ya. Konjungsi koordinatif kan dia menghubungkan sesuatu hal yang setara gitu. Nah, biasanya untuk itu kita tuh harus bikin kalau misalnya dia frasa verba, dia sama frasa verba juga. Terus kalau misalnya klausa juga guys gitu. Jadi dalam bentuk kesejajaran ini emang lumayan tricky kalau emang belum tahu banget tentang kelas katanya gitu. Tadi ada satu orang yang jawab yang A ya teman-teman. Tapi kita coba lihat dulu deh di opsi semuanya. Sepi banget ya SWO terakhir. Iya bener, bener cuy. Tapi ya udahlah, kayaknya emang itu sih. Udah pada jago PBM atau. Jadi ini yang kalimat yang kedua. Tapi juga itu sih teman-teman kan pada mudik ya mungkin udah pada mudik. Soalnya di live class pun udah menurun juga sih yang nonton. Tapi selama ada orang yang nonton mah kita mah gas-gas aja gitu. Apalagi kalau lagi drilling gini. Karena kayak lagi eval. Di aku kok loading terus. Iya kah? Teman-teman loading nggak yang lainnya? Sama. Tapi di aku aman guys. Di HP aku yang ini. Sama ini sama aman atau sama apa ya? Kayaknya mungkin di itu deh guys. Ulang gitu. Nah, aku izin lanjut ya teman-teman. Di kalimat yang kedua ini, dia ini ngomongin tentang apa sih? Nah, aku tadi kan bilang kalau misalnya kita menganalisis dari pola kalimat itu akan lebih mudah gitu kan. Karena kita nggak perlu memahami konteks, kita cuma pahamin kelas katanya aja. Nah, di sini nih ada alur klise tentang bos yang sangat kaya yang menyukai identitas bla 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 bla. Ini aku mau nanya nih, dari alur klise, ini kan jelas dia itu adalah subjeknya gitu ya. Nah, kira-kira subjeknya itu sampai mana teman-teman? BTW ini soal dari mana? Macam-macam sih platformnya. Soalnya Karin ngomongnya lancar. Nah, gimana deh ini? Waduh, nggak boleh bla bla bla. Iya maaf banget. Aman tapi. Subjeknya sampai mana guys? Sampai kaya. Sampai kaya. Oh ini. Oke, sebenarnya subjeknya itu teman-teman ini tuh sampai dari ekonomi lemah gitu karena alur klise tentang bos ini kan kayak keterangan gitulah menerangkan dari alur klisenya yang akan diperluaskan sampai menyembunyikan identitasnya sampai di ekonomi lemah dan itu emang perluasannya jauh banget gitu sampai sini gitu. Nah, terus di sini tuh predikatnya tuh sebenarnya masuk, tapi di sini ada sehingga gitu, ada sehingga, ya kan? Saya tahu ini ada sehingga di sini. Nah, terus di sini udah dalam kategori bla bla bla. Ini masuknya adalah pelengkap gitu seharusnya. Nah, dari sini teman-teman bisa nggak kayak udah ngeh nggak mana yang salah dari kalimat yang ini? Subjek sebanyak itu. Iya, teman-teman. Subjek kalau misalnya di beberapa teks mungkin nggak seperti di latihan-latihan yang pendek-pendek.
Nah, iya. Sebenarnya tuh kita bisa mengupas kalimat ini tuh dari dua sisi gitu. Yang mana pertama di sini tuh nggak ada hubungan sebab akibat. Teman-teman harus ngeh. Sehingga itu kan konjungsi sebab akibat kan. Makasih Bubub. Bentar nih gue love. Nah, sehingga itu kan konjungsi sebab akibat. Nah, kalau misalnya dia nggak ada yang dipakein, nggak ada konteks sebab akibat, seharusnya kita nggak perlu pakai ini. Dan juga kalian harus ingat, sehingga itu sebelumnya pakai koma apa enggak, guys? Pakai koma nggak konjungsinya? Enggak, iya bener banget. Kita nggak perlu ada koma, nggak bahkan kita nggak perlu pakai sehingga juga di sini. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari sisi yang lain gitu, di sini tuh kalau misalnya ada sehingga itu bakalan melanggar aturan yang kejelasan karena predikatnya jadi nggak jelas di sini tuh. Karena dia bisa aja jadi keterangan gitu kan. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang A gitu. Jadi siapa tadi? Yang benar, Arif ya? Itu gacor banget. Tapi coba kita analisis masing-masing opsi. Kenapa kok dia salah? Yang pertama adalah menambahkan yang setelah klise. Nah, kita kan tahu alur klise ini itu adalah frasa, ya kan? Nah, frasa ini emang bisa sih dikasih yang, cuman itu tuh bukan sebuah kesalahan gitu loh di kalimat ini. Ada kesalahan yang fatal selain itu gitu. Jadi kayak alur klise aja sebenarnya udah nggak apa-apa. Terus mengganti misalnya dengan seperti. Kalau misalnya teman-teman itu ngecek di KBBI gitu ya, misalnya sama seperti itu sebenarnya artinya sama aja teman-teman. Jadi kalian misalnya ngecek gitu seperti gitu. Nah, itu ada kata lain. Contohnya itu kayak misalnya, kalau misalnya kalian cek seperti juga misalnya gitu. Terus ada di sini opsi D, menghilangkan dalam sebelum kategori gitu ya. Nah, kan emang ya, kita pernah dijelasin nih, kalau ada kata masuk, itu sebenarnya nggak usah ada kata dalam, karena masuk itu pasti ke dalam gitu kan. Cuma di sini tuh makna masuk di sini itu bukan masuk yang secara yang real gitu loh, yang apa ya, makna sebenarnya. Bukan makna yang sebenarnya, maksud di sini tuh lebih ke arah dia eh, makna kiasan gitu, karena bukan masuk ke dalam ruangan gitu, tapi dia lebih ke arah termasuk ke dalam apa gitu, termasuk ke dalam apa, bukan masuk masuk ke sebuah ruangan atau masuk ke sebuah tempat gitu. Jadi kalau misalnya kita menghilangkan dalam sebelum kategori itu fix banget bakalan ngehilangin makna aslinya. Nah, terus sebenarnya guys, soal ini tuh udah sempet aku bawain di Limper dan mereka itu mostly jawab yang E, yang mengganti kuasa dengan kekuasaan. Yang ini. Cuma wow banget di sini kagak ada yang kegocek dengan ini gitu juga. Karena emang karena kayak golongan gitu gak sih? Iya, termasuk ke dalam apa golongan? Bener penggolongan ya. Kan sebenarnya di kekayaan sama kuasa di sini kan konteksnya, kan tadi aku mau jawab itu. Aduh, it's okay banget. Mungkin teman-teman mikir karena dia nggak ada imbuhan ke an, gitu kan? Nah, kita tuh perlu tahu teman-teman kesejajaran itu bukan masalah imbuhan doang, bukan tentang imbuhan doang. Ya, jadi bukan berarti ya memang ada sih soal-soal yang memang kita itu tinggal ngubah aja gitu kan, karena yang dibutuhkan emang itu. Cuman kita tuh juga harus memahami konteksnya. Jadi kesejajaran itu kita harus pahami konteks dan juga kita harus perhatikan kelas katanya yang dibutuhkan apa gitu. Nah, kelas kata yang dibutuhkan dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari konteks gitu. Di sini kan gini, alur klise ini ya, alur klise tentang bos yang nyembunyiin identitas, terus dikasih contoh. Nah, itu tuh termasuk ke dalam kategori cerita yang dibatasin nih dia. Dia kayak ya udah dia dibatasin ceritanya. Karena dia tuh nonjolin pemujaan kekayaan sama kekuasaan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin kuasa ya, kuasa itu kan ibaratnya kayak kesanggupan atau ya kesanggupan atau kebisaan seseorang gitu. Nah, kuasa sama kekuasaan itu maknanya sebenarnya sama. Ya. Nah, dan juga kalau misalnya kita ganti pakai kekuasaan, itu sebenarnya nggak perlu-perlu banget, karena kuasa pun kelas katanya udah nomina. Kekayaan kan nomina, kuasa juga nomina. Jadi kayak
nggak perlu kita mengganti kuasa dengan kekuasaan. Jadi aku pengen teman-teman sebelum untuk pengen mengganti kesejajaran itu, bukan berarti kesejajaran tuh harus imbuhannya semua atau ke semua, itu enggak. Yang penting kita harus tahu dulu konteksnya itu apa. Konteksnya itu apa, dan juga harus tahu dulu nih dia ini sudah apa belum? Udah sama-sama klausa atau belum? Udah sama-sama frasa atau belum? Udah sama-sama apa atau belum? Udah gitu terus gitu. Tapi lagi-lagi kita harus pahami konteks. Klise apa ya guys? Nah di sini kalau misalnya alur klise, klise di sini tuh sebenarnya klise itu bukan kalau misalnya dalam penggunaan yang sering, klise itu ke arah sesuatu yang sering gitu, sesuatu yang kayak gitu mulu gitu, sesuatu yang ya gitu-gitu mulu, ya gitu-gitu mulu lah jir gitu. Jadi di sini tuh bos yang sangat kaya itu kan udah kaya gitu-gitu terus kan, kayak di sinetron-sinetron kan gitu-gitu mulu, Wattpad gitu-gitu mulu gitu kan. Nah tapi kalian tahu nggak guys, aslinya klise itu makna sebenarnya bukan itu. Kemarin aku pernah baca tapi jujur aku lupa, tapi klise itu kalau misalnya di bagian kalimat ini itu adalah makna kiasan gitu. Jadi bukan makna sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di KBBI, maknanya secara kiasan adalah makna yang aku sebutin tadi. Menjawab nggak? Y. Aku kurang tahu sih dia kata sifat atau gimana, cuman ya tadi kan penyederhanaannya ya. Kalau secara spesifiknya mungkin bisa dilihat di KBBI aja. Karena jujur lupa ya. Kemarin aku juga cari sih klise itu apa gitu. Cuman aku mengartikannya klise itu gini gitu. Muti itu tadi tentang kesejajaran aman nggak Muti? Masih ada nggak sih Muti? Aman Kak. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini kita bakalan semenit banget ya, jujur. Biar udahlah, PBM tuh gampang. Gampang aja, asal ngerjainnya jangan panik. Jadi, ya kita latih jantung di DWU, les DWU ini. Oke, 1, 2, 3. Kurung. Enggak. Oke, udah. Banyak yang jawab, ya itu teman-teman pada jawab apa ngikut sama jawaban yang lainnya, guys? Tapi marilah kita percaya orang-orang menjawab. Ya gue yakin sih teman-teman ini pasti pasti sebenarnya tuh anomali PBM semua sebenarnya. Real banget nih. Aku dari pas udah capek. Afan ini mencurigakan ya. Afan mencurigakan. Nah, bener tuh, puasa nggak boleh bohong, cuy. Kenapa kalian jawabnya yang E, guys? Kenapa nggak A? Udah ini gampang sih emang sebenarnya opsinya, cuy. Maaf kalau ketara banget ya. Kalau susah-susah ntar puyeng sahur-sahur habis sahur, pasti kalian pada ngantuk. Makin kabur lagi dari PBM. Karena isinya banding-bandingin susah sama kimbab. Bener banget, padahal dibanding-bandingin tuh nggak enak ya. Tapi malah dibanding-bandingin mulu. Oke, inti kalimatnya itu soalnya. Oke, inti kalimat. Inti kalimat tuh merujuk ke itu dong. Apa namanya? Bukan paragraf dong ya kalau misalnya inti kalimat. Inti kalimat. Kalau misalnya kita ngomongin judul, guys, itu kaitannya ada dia tuh harus mewakili bacaan. Itu adalah judul yang baik. Jadi kita nggak boleh terlalu spesifik sama satu kalimat tertentu atau bahkan
Ya malah OOT itu kan malah kayak, kan judul itu sebenarnya kan kayak identitas dari suatu bacaan itu sendiri kan. Kalau misalnya kita kasih identitasnya itu malah nggak sesuai sama yang dibaca kan, aduh itu berarti dia pembohongan publik judulnya. Terus yang kedua, judul itu harus menarik gitu. Menariknya tuh ya karena ya biasanya orang-orang kalau mau baca kan pilih-pilih dulu ya. Nah, dia biasanya kayak kalau misalnya judulnya menarik, wah ini nih yang akan aku baca gitu. Inti bacaan ya. Oh ya, inti bacaan tuh berarti sama aja kayak gagasan utama ya atau gagasan pokok. Nah, di sini tuh kita bisa identifikasi aja per kalimatnya itu kayak gimana. Cuman bisa sih sebenarnya kalau misalnya mau cari gagasan pokok aja. Cuman di sini aku pengen lebih diuraikan. Ya, yang pertama di sini itu dia bilang, sushi itu menggunakan nasi yang dibumbui cuka, sedangkan kimbab itu nasi yang dibumbui minyak. Nah, di sini ada konjungsi sedangkan. Nah, sedangkan di sini itu kan konjungsi perbandingan, ya. Yang jelas, yang udah jelas banget bahwasanya di kalimat satu dia ngomongin tentang perbedaan sushi, sushinya gitu tulisannya. Sushi di sisi nasi gitu ya. Perbedaan sushi nasi gitulah. Sushi dan kimbab. Ya, yang kedua itu bilang sushi itu sering nonjolin bahan laut, sedangkan kimbab lebih sering berisi bahan yang dimasak. Nah, berarti perbedaannya itu dilihat berdasarkan bahannya ya, perbedaan bahan. Nah, yang ketiga dia bilang dari sisi penyajian, sushi memiliki banyak bentuk nih, misalnya nigiri, maki, ukurannya relatif kecil, terus kimbab itu biasanya gulungannya lebih besar gitu kan. Jadi dia ngomongin dari segi penyajian. Nah, terus yang keempat, dia nih ngomong, pelengkapnya pun beda-beda karena sushi itu lazim disantap dengan kecap asin. Nah, tapi guys, di sini kalian harus sadar, kok nggak dijelasin ya yang si itu, apa namanya, si kimbabnya kok nggak dijelasin gitu. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang kayak gini, lebih baik kita harus menyadari dari awal, barangkali itu bakalan ada di soal sesudahnya itu bakalan terkait biasanya. Jadi ini aslinya dia tetap aja bahas perbedaan pelengkap. Nah, yang kelima, dia tuh ngomong perbedaan-perbedaan tersebut. Ingat ada kata tunjuk yaitu tersebut. Berarti dia menyimpulkan dari semua perbedaannya gitu. Jadi ini lebih ke arah kesimpulan. Nah, kita analisis ya, kita tarik aja gitu benang merahnya. Kita udah tahu kalau di semua kalimat di kalimat 1 sampai 5 itu dia ngomongin tentang perbedaan. Tapi perbedaannya itu dari berbagai hal, nggak cuma dari bahannya aja, nggak hanya dari pelengkapnya aja gitu. Jadi kita harus ngeh gitu bahwasanya perbedaan yang dimaksud itu banyak tuh. Di sini kita analisis yang A, persamaan sushi dan kimbab dari segala sisi. Nah, ini jujur jauh banget gitu kan, karena ini ngomongin tentang persamaan gitu. Sementara kan kita ngomongin tentang perbedaan kan, guys. Jadi ini bisa coret. Terus, isian sushi dan kimbab yang menggugah selera. Nah, ini terlalu spesifik. Kita itu ngomongin perbedaannya, bukan ngomongin tentang isiannya aja. Dia ngomongin si kalimat dua doang nih. Nah, sementara yang C, apa yang membedakan isian sushi dan kimbab? Nah, jujur ini juga sama kayak yang B gitu. Dia lebih bahas sushi sama kimbab di bagian isiannya aja gitu. Jadi dia terlalu spesifik juga di kalimat yang kedua. Terus yang D, mengenal kimbab, makanan populer khas Korea Selatan. Ini juga, aduh, kita kan bahas susinya juga gitu. Tapi kenapa kok susinya nggak dianggap di sini gitu. Jadi ini pun salah, kurang tepat. Nah, jawaban yang tersisa di sini yang E, dan itu udah mencerminkan jawaban baik gitu, karena dia merangkum atau dia mewakili bacaan. Karena dia ngomong mengenali perbedaan sushi dan kimbab, dan itu sesuai dengan semua kalimat yang ada di paragraf ini. Di mana dia bilang perbedaan dari nasi sushi, perbedaan dari bahan, perbedaan dari segi penyajian, perbedaan dari pelengkap.
sampai ke kesimpulan gitu. Aman nggak sejauh ini guys? Kalau misalnya nggak banyak ngebahas perbedaan, mungkin 1-2 kalimat itu, kalau misalnya nggak banyak ngebahas perbedaan, mungkin 1-2 kalimat itu gimana jadinya Kak? Apakah bisa dikatakan perbedaan antara A dan B? Sebenarnya ya, kalau misalnya satu paragraf, itu pasti dia bakalan bahas satu gagasan yang sama. Nggak mungkin satu paragraf itu dia bakal bahas lain. Kalau emang dia itu bahas keunikan tentang sushi, dia pasti ke bawah tentang keunikan. Karena kita harus tahu sifat dari paragraf sendiri itu kan hanya ada satu gagasan pokok dan juga yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Dan di sini itu adalah ini adalah paragraf induktif kan, dimana dia ada di belakang di sini nih gagasannya. Jadi nggak mungkin gitu kalau misalnya perbedaan cuma ada di 1-2 kalimat, karena pasti eh, satu paragraf gini tuh pasti bakalan terkait. Kalau emang dia beda-beda, nah itu berarti paragraf dia nggak koheren atau nggak padu. Gitu Arif. Aman nggak Arif? Nggak banyak ngebahas perbedaan. Hmm, sepertinya kita lanjut dulu. Arif kalau misalnya mau ngetik aja nggak apa-apa. Nanti aku baca dan aku jelasin mungkin di agak akhir ya. Karena waktu kita kurang itu. Oh ya berarti kita bisa asumsikan itu perbedaan, bahas perbedaannya ya. Kalau bahas perbedaannya sampai kesimpulan ya Kak. Iya gitu. Jadi kita pokoknya sebenarnya eh, paragraf-paragraf di PBM itu bukan paragraf yang gagasannya itu acak sebenarnya. Kalau misalnya acak tuh kan biasanya di novel ya, dimana dalam novel tuh banyak banget kegiatan yang dibahas. Nah, tapi kalau di PBM pasti itu cuma satu aja di satu gagasannya, jarang. Agak ngawur. Nggak apa-apa, santai aja, Arif. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini nih maksud aku yang tadi teman-teman, di mana ada kejanggalan di kalimat yang tadi. 1 menit ya, dimulai dari sekarang. Hah, udah. Sumpah kasihan banget itu. Yang mau ngetik dulu aja nggak apa-apa, guys. Sebagai seseorang yang melihat ada kelihatannya typing, aduh gak tega. Tapi maksudnya jawabannya D ya. Tepat banget guys sebenarnya, jawabannya yang benar adalah yang D gitu. Karena lagi-lagi eh aku mau nomor ini kayaknya udah ke-spill sama penjelasan Rere yang di nomor tadi. Nah, iya. Kayaknya udah aku spill sih. Biar agak lebih eh apakah teman-teman apakah teman-teman ngantuk, padahal gue udah spill gitu kan kelihatan ya. Di sini nih ya, materinya itu sebenarnya adalah kohesi dan juga koheren. Kohesi dan juga koherensi. Dimana biasanya kalau misalnya teman-teman itu kesusahan menjawab soal untuk mengisi kalimat rumpang, itu biasanya bakalan kesusahan juga di pengurutan kalimat, teman-teman. Jadi pengurutan kalimat yang membentuk paragraf gitu, atau juga pemisahan paragraf. Karena itu kaitannya sebenarnya sama, yaitu adalah kohesi dan juga koherensi. Nah, kita ingat lagi kalau kohesi itu keterkaitan
Wow. Keterkaitan berdasarkan unsur. Nah, unsurnya itu kita bisa lihat dari kayak konjungsi, terus juga pronomina. Pronomina itu kata ganti. Misalnya nih, di sini ada nggak ya yang kelihatan banget? Nah, di sini, di sisi lain, teman-teman. Di sisi lain, itu kan juga konjungsi yang membandingkan gitu. Dan juga dia nambahin gitu kan sebenarnya. Di sisi lain juga bisa nambahin. Nah, kita juga harus tahu kalau misalnya ada yang dibandingin gini nih, itu tuh harus sebanding. Kita nggak bisa ngebandingin misalnya apa ya, kipas sama televisi. Kita nggak bisa gitu kan. Karena itu dua hal yang berbeda. Nah, di sini itu dia ngomongin tentang saus dan juga kimchi sama sup gitu. Nah, itu tuh apa sih? Kimbab itu biasanya dimakan tanpa beginian. Nah, berarti kita juga harus cari tahu eh, apa yang kayak sesuatu yang dimakan yang berdampingan sama hal itu gitu lah. Nah, sementara di kalimat 4, di sini nih ngomong kalau sushi itu biasanya disantap dibarengin sama yang lain juga, yaitu kecap asin, wasabi, sama acar jahe. Nah, kita tahu nih guys ya, di sini ada kohesi atau keterkaitan. Dilihat dari unsurnya, yaitu di sini ada konjungsi yang nambahin dan juga ngebandingin dan perbandingannya pun sebanding gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah kalimat 4. Nah, terus kita juga ada satu lagi namanya adalah koheren. Koherensi. Anggap yang disilain tuh keterangannya. Di mungkin memang kita bisa menilai kalau konjungsi itu mungkin keterangan gitu ya. Tapi akan kita bakalan lama-lama kalau misalnya kita berurusan sama pola kalimat, kita bakalan ngebeda-bedain itu dari sintaksisnya gitu. Lama-lama kita bakalan melihat konjungsi ini ya sebagai konjungsi aja, sebagai suatu yang ngehubungin. Kalau misalnya di sisi lain dia kan konjungsi antar kalimat. Berarti dia ngehubungin kalimat satu sama kalimat yang setelahnya gitu. Tapi kalau memang sama mungkin kalau misalnya ngomongin sama keterangan biasanya emang berkaitan gitu, tapi nggak semua konjungsi itu keterangan gitu ya. Nah, di sini koherensi ya. Koherensi ini itu kaitannya sama keterkaitan makna, teman-teman. Di mana di koherensi ini juga ada di kalimat 4 sama kalimat ini gitu. Karena kenapa? Di sini kan dia ngomong tentang pendamping dari kimbab. Sebelumnya dia ngomong dari pendamping dari sushi gitu. Jadi kedua hal ini itu maknanya berkaitan, teman-teman. Misal, kalau misalnya teman-teman nambahin kimbab lebih sering dimakan tanpa saus ini, ditaruh di setelah kalimat satu deh. Dia masih ngomongin nasi. Kalian bakalan kayak gimana perasaan kalian sebagai pembaca? Sebagai pembaca gimana? Ada itu mah ngelihat jawaban yang ada, yang atas Bil. Nabil nih, astagfirullah banget lah. BTW nanti soal akhir kita boleh lah ya, kita giveaway THR mumpung masih udah berapa hari lagi sih hari raya? Kita giveaway deh. Giveaway deh boleh. Kalau Mani boleh ikut. Cuman dia harus naik, harus bisa jelasin. Tapi di akhir. Gak logis. Apa anjir yang gak logis? Gue gak logis kan? Jadi mau teh. Ya, pokoknya tadi yang koherensi itu kalau milih taruh di kalimat satu jelas nggak logis, benar kata si Y gitu. Karena tiba-tiba banget. Ya, ini yang ntar baru join jam 7, wah itu hoki anjir. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin kakak udah jelasin tapi tadi ke WC. Oh, klise. Nanti aku jelasin ulang ya, Arif. Kita ke bawah dulu. Pas di akhir aku bakal jelasin lagi. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang di teman-teman. Ya, kita dari tadi penjelasannya kayak udah aman banget kalau kalimat satu sampai kalimat yang lainnya udah jelas, gak mungkin banget. Nah, di sini, oh ya, untuk yang berkaitan sama EYD sama KBBI, aku pengen teman-teman jawab cuma 30 detik aja, nggak semenit. Siap nggak? Terima nggak tantangannya? 10 detik aja, guys. Oke. Ih, gila. Keren banget nih, jujur. Ya inilah mental-mental Hamin 37 tuh harusnya yang begini. Oke. Ready ya? 1, 2, 3.
Iya, sumpah. Kayaknya udah dari tadi, cuman gue kepecet 29 menit anjir. Pantes gue gak bunyi-bunyi. Ya Allah, sorry, sorry. Biasalah orang-orang nih. Oke, cepet banget ya. Gue ngerasa teman-teman cepet. Ternyata gue nyetelnya 29 menit. Astagfirullah. Oke, di sini banyak yang jawab yang 8. Dan itu bener banget, teman-teman. Jujur jago banget. Sumpah gue seneng banget sih. Itu berarti teman-teman udah progresnya udah bagus di bahasa. Ya, yang pertama di sini deforestasi. Deforestasi ya udah baku. Oh ya, bentar, gue jelasin dulu ya teman-teman. Di sini kalau misalnya penulisan kata itu beda sama penggunaan ya. Bedain banget karena kemarin sempat beberapa teman itu nanyain kenapa kok ini salah gitu. Padahal ya emang tuh bener salah, tapi soal yang diminta itu penulisan gitu. Kadang dia itu pembuat soal itu digocek sama penggunaan. Penulisan sama penggunaan tuh beda. Kalau penulisan kaitannya sama kebakuan, kalau penggunaan dia kaitannya sama makna gitu. Nah, deforestasi ini udah baku, eksistensi juga udah baku. Mana suka? Coba kalian lihat lagi, review lagi di EYD 5 yang bagian bentuk gabungan di kata turunan, teman-teman. Nah, mana suka itu hampir aja di situ nanti kelihatan kalau kayak ada mana suka, terus sapu tangan, terus kayak apalagi ya, ekstra apa, itu kelihatan. Dan menurut gua itu sebelum UTBK, misalnya kita lagi res, itu langsung aja dibaca di bagian kata turunan, itu kemarin keluar kok di tahun 2025 di salah satu soal aku. Jadi jangan sampai kegocek karena soal-soal gini nih, aduh ini farming aja gitu. 30 detik selesai, bahkan 10 detik selesai deh. Duka cita pun sama ya. Ini ada di kata turunan, itu cek-cek lagi aja. Nah, di sini kalimat ke-8 yang teman-teman pilih ya teman-teman, ini kan dia terperdaya. Nah, di sini tuh kata dasarnya kan sebenarnya gini, ter plus per ya. Nah, yang ada titiknya itu adalah silabel atau suku kata. Nah, kita tuh tahu kalau misalnya ini ada dan juga imbuhannya pun ada er-nya juga. Nah, kalau misalnya masih satu silabel gini, imbuhannya itu nggak usah pakai r, karena itu bakalan ribet kan ngomongnya. Kayak contohnya bercermin, bedain sama bercermin. Emang kelihatannya kayak emang enak aja sih, karena mungkin kita sebagai orang Indo mungkin udah terbiasa ngucapin hal yang salah gitu. Padahal seharusnya adalah bercermin. Terus lagi, berterbangan. Itu seharusnya kan berterbangan. Gitu. Jadi hati-hati banget. Dan ini aturan ini cuman berlaku kalau satu silabel dan satu silabel itu ketika kalian tahu mungkin kalau di orang Jawa itu ada guru apa ya? Biasanya tuh itu loh guys. Kalian bisa ngitung misalnya deh informasi berarti ada informasi berarti ada 4 suku kata. Jadi harus bisa ngitung suku kata. Dan kalau misalnya R-nya masih satu suku kata itu berarti aturan ini baru berlaku. Jadi hati-hati banget. Nggak semua yang ada RR-nya itu imbuhannya hilang R-nya. Harus yang satu silabel aja. Gitu. Paham? Sampai sini teman-teman? Aman nggak? Paham. Aman, Li. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Jadi yang ini, kata atau frasa kalimat 4. Ini lumayan. Nggak susah sih ini, 30 detik bisa. Sumpah, 30 detik bisa, bisa banget. Bentar, tapi lu jangan jawab dulu. Itu yang ngetik, udah nggak boleh jawab dulu. Tapi ini kalau deg-degan kagak bisa jawab. Jadi make sure santai aja. 1, 2, 3. Wow, udah pada jawab ya? Bentar, bentar, gue ambil charger dulu. Tes. Bagley. Nah, di sini nih guys, kalau ngomongin tentang kata atau frasa yang dihilangkan itu juga sebenarnya berkaitan sama kalimat efektif ya.
kalimat efektif itu kan banyak unsurnya ya. Dan salah satu unsurnya itu ada yang namanya itu tadi kehematan. Dimana kalau misalnya ada satu kata yang bersinonim atau satu kata yang emang ya bersinonim atau fungsinya sama, itu bisa dihapus, bisa dihilangin aja. Karena kalau kedua hal itu gimana? Kalau keduanya itu ada, itu bakalan ngerepotin pembaca, dia bakalan susah buat memahaminya gitu. Nah, terus di sini ya, mari kita analisis aja di kalimat 4. Yang pertama yaitu adalah kondisi. Nah, kondisi ini itu menduduki sebagai apa? Dia kan frasa nominal, di mana kondisi ini adalah yang dijelaskan dan ini itu adalah yang menjelaskan, ya kan? Dia frasa nominal. Nah, karena dia ini frasa nominal, dia ini bisa jadi subjek. Nah, di sini selanjutnya juga ada mengancam. Nah, mengancam ini dia kan predikat yang terdiri dari kelas kata verba. Verba apa? Verba transitif yang membutuhkan objek. Kenapa kok dia itu membutuhkan objek? Karena kalau misalnya kondisi ini mengancam, anjay, mengancam apa itu bang? Gitu kan? Kita kan nggak tahu ini mengancam apa ya. Jadi diperlukan objek agar maknanya itu jelas, gitu. Sebagai predikat. Ini benar kan yang dianalisis? Oh benar. Eksistensi ini kan dia nomina juga, dan nomina itu bisa sebagai uh, eksistensi keberadaan. Nah, gini kan udah jelas kan? Gue aja nganalisis kelas katanya aja bingung. Karena di sini ada dua hal yang sama, eksistensi dan keberadaan. Di mana eksistensi ini itu maknanya juga sama kayak keberadaan. Jadi frasa yang harus kata atau frasa yang dihilangkan itu adalah keberadaan. Dan itu tadi waktu gue nganalisis itu adalah contoh kalau misalnya kalian bisa lagi analisis, itu bisa kayak gitu makainya. Terus guys, tapi kita bisa lihat di sini yang namanya spesies endemik, teman-teman. Nah, kita tahu spesies endemik itu fun fact aja itu adalah kata majemuk. Ada yang masih ingat kata majemuk itu kata apa, guys? Kata majemuk itu ada di PPU, teman-teman. Ayo loh, ada anomalinya loh di sini. Itu kalau nggak jawab, sedih sih. Iya, benar. Kata majemuk itu termasuk dari gabungan dua kata, Tapi kata majemuk itu lebih dia membentuk suatu makna baru, benar, penambahan informasi baru ya. Jadi itu dianggap sebagai satu kata karena emang dia nggak bisa disisipin, nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa dihilangin salah satu katanya, dan dia ya udah nggak bisa diubah-ubah. Kata majemuk itu sifatnya seperti itu. Nah, karena sifat kata majemuk itu kayak gitu, misal nih kita hapus spesiesnya, dia nggak bisa dong, karena dia kata majemuk. Misal juga berbagai spesies. Nah, misal nih kita ilangin nih berbagai spesies, berarti tinggal endemik aja. Ya nggak bisa karena maknanya beda. Karena spesies endemik itu lagi-lagi itu adalah kata majemuk gitu. Jadi ini juga salah. Terus berbagai ya. Berbagai ini itu kan kaitannya sama kayak banyaknya gitu kan. Nah, kalau misalnya berbagai ini diilangin itu juga merubah dari makna ini. Karena kalau berbagai itu kan berarti kayak nggak cuma satu, tapi ada macam-macam yang lain dari spesies endemik ini. Kalau dia dihapus, fix banget maknanya bakalan berubah. Gitu. Jadi dia berfungsi lah intinya di sini tuh kalimatnya nggak useless, jadi nggak bisa kalau dihapus. Gitu. Sekarang bagian aman nggak? Aman nggak? Pelbagai baku kah? Sering banget nemu kata ini. Bentar deh, aku cek. Jujur aku nggak tahu sih itu dia baku apa nggak. Biasanya berbagai ya. Tapi pernah juga sih di habit kemarin ada pelbagai. Pelbagai baku guys. Pelbagai juga baku. Di KBBI baku ya. Di habit kemarin kayaknya ada deh. Pelbagai suku-suku apa gitu. Suku yang musnah karena bencana alam. Kalau nggak salah itu judulnya. Oke, jadi kita lanjut ya di kalimat yang ini. Karena ini lumayan tricky, aku bakalan kasih waktu semenit.
Bentar, karena HP-ku yang satunya mau habis, aku mau ini pakai laptop aja. Lah, Guys yang jawab sabar ya. Emang orang-orang tuh mematikan, ye. Orang-orang tuh udah mematikan, tapi tenang aja. Kalau emang mau jawab tadi-tadi juga boleh sih, nggak apa-apa. Itu malah better daripada nyontek yang lain. Yang penting kalian bisa analisisnya. Semenit ya? Aduh, gimana sih ini ngatur di laptop lumayan ribet. Nah, oke. Siap ya guys? Habit itu kan emang kumpulan artikel teman-teman, dan juga artikel itu nggak semuanya penulisnya itu bisa berbahasanya baik, kemampuan berbahasanya, karena kita bisa nulis tapi bukan berarti penulisan kita itu benar gitu. Jadi itu bisa kita buat analisis kemampuan EYD dan juga kemampuan KBBI kita gitu. Oke? Satu, dua, tiga. Buset, itu ini Muti udah jawab. Jadi curiga soal gue kegampangan ini. Oke guys, udah. Jujur, gue tahu nih jawabannya ini pasti pada niru plek ketiplek. Soalnya tadi teksnya belum gue naikin. Kayaknya yang bener jawab cuma ini Muti doang. Gue curiganya sih begitu ya. Kenapa? Kan buka PDF. Oh gitu. Oh gitu. Ya udah deh. Apa nih? Itu ya, semuanya nih gitu ya. Oke. Seuzon di pagi hari. Oke. Nah, di sini nih agar padu. Ingat ya guys, di sini tadi agar padu. Nah, padu itu kaitannya sama apa sih? Kaitannya sama koherensi. Ya, kaitannya sama koherensi di mana dia harus ada keterkaitan makna. Nah, kalimat dua itu berada di mana? Dia ada di tengah-tengah antara kalimat satu dan juga kalimat tiga. Tapi mari kita lihat dulu di kalimat satu sama kalimat tiga itu ngomong apa gitu. Di kalimat pertama dia ngomong hutan telah menjadi sumber kehidupan manusia sejak dulu gitu. Nah, terus di kalimat kedua ini ada selanjutnya. Di Indonesia, hutan berperan penting. Berarti kita harus cari tahu kenapa hutan ini berperan penting. Atau hutan ini berperan penting dalam hal apa. Gitu kan. Nah, terus di kalimat ketiga, nah ini ada fungsi kohesi, di mana ada unsur konjungsi namun. Namun itu adalah konjungsi antar kalimat, antar kalimat, di mana dia itu menentang gagasan yang sebelumnya gitu. Nah, dia ini ngomong data dari Kementerian Lingkungan Hidup itu nunjukin luas hutan Indonesia terus mengalami tekanan gitu. Jadi dia turun karena deforestasi gitu. Nah, berarti di sini ada gini, hutan tuh peran penting. Bla bla peran pentingnya kenapa? Tapi walau dia punya peran penting, ternyata eksistensinya ini udah mau punah gitu lah intinya gitu. Menurun lah. Di kalimat keempat, di sini kenapa gue lanjutin sampai kalimat 4? Karena jujur gue sebagai pembaca, gue nggak bisa menyimpulkan kalau sampai kalimat ketiga. Dan kalau misalnya teman-teman sama kayak gitu, kalian boleh juga baca sampai kalimat yang selanjutnya, gitu ya. Di sini kalimat 4 ngomong, kondisi ini itu mengancam eksistensi keberadaan berbagai spesies endemik yang bergantung pada habitat alaminya. Nah, terus kita lihat ya dari bawah-bawah sini nih, ada hewan. Terus, ya, pokoknya dia berkaitan sama itu ya,
habitat gitu, atau dia berkaitan sama keanekaragaman hayati sebenarnya, dan itu ada di kalimat yang D gitu kan. Nah, tapi coba lihat di kalimat A, B, sama C, kenapa kok dia ini salah? Yang pertama yaitu dia ngomongin tentang komoditas unggulan dan bla bla bla. Nah, komoditas unggulan ini kaitannya sama di bidang ekonomi, perekonomian kan, devisa negara bla 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 ini. Jadi nggak boleh bla bla bla, ya Allah. Jadi ini salah. Sorry. Ya Allah, ya Allah. Ah, nyamit bener banget cuy. Dia kayaknya golongan antek-antek ini. Antek-antek. Asing. Terus yang B, dalam menyediakan bahan baku industri dan membuat lapangan pekerjaan. Nah, kita juga tahu kan teman-teman, ini juga di sisi ekonomi. Sementara yang ke bawah-bawah ini ada nggak kira-kira sisi ekonomi? Jelas nggak ada. Dan inilah kenapa kok aku bilang gitu ya tadi itu. Kalau di paragraf kayak gini tuh nggak acak. Karena paragrafnya tuh udah jelas. Dia pasti bakalan bahas satu aja. Karena emang pada dasarnya gagasan utama itu cuma satu. Dan juga dia bakalan dijelasin. Gitu. Nggak tersebar. Ada sih emang yang gagasan utama bersebar gitu. Tapi itu biasanya di novel. Di cerita-cerita yang kayak gitu. Jadi yang B ini kurang tepat. Terus yang C, dalam mengatur tata air dan mencegah terjadinya bencana alam. Oke, emang di sini kita ngomongin dikit tentang bencana. Nah, tapi kita juga harus ngeh teman-teman, bahwasanya di sini tuh ada keterkaitan makna. Kita nggak bisa dong ngehubungin kalimat satu langsung ke kalimat sini, karena itu bakalan nggak padu, atau kalimatnya jadi nggak sumbang gitulah intinya. Kalimatnya bakalan sumbang gitu. Kita harus lihat di setelah ini dia ngomong apa, setelah ini dia ngomong apa gitu. Gak bisa loncat. Dan juga di sini ada dia notice tata air gitu. Nah, tata air guys, kita nggak ngomongin tentang tata air sama sekali. Jadi ini kurang tepat gitu. Kurang tepat. Jawaban satu-satunya yang ada di sini yang D, yaitu adalah dalam menjaga keseimbangan iklim dan keanekaragaman hayati. Yang pertama di sini, keanekaragaman hayati, ya oke, dia lanjut di sini ngomongin tentang hewan. Dan juga kalau dia ngomongin keseimbangan iklim, dia juga pun dibahas sesuai konteks. Ya, di sini nih, dia ngomongin tentang bencana nih, banjir, longsor. Emang iya si Dian ngetik? Bubut gua ngetik kah? Dia katanya tadi mau itu, jaringannya katanya kurang baik. Dia tuh emang tahu nggak sih sebenarnya ide proklamasi itu dari Dian, sebenarnya kayak teks proklamasi naskahnya itu dari Dian. Dian ini Dian Timun kan, weh. Jadi jawabannya yang D. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut kata yang dapat menggantikan iya jaringannya nggak bagus. Ini guys, konservasi dalam kalimat 9. Bentar deh ini. Ini lumayan susah ya teman-teman. Jadi aku harap teman-teman lumayan berhati-hati ngejawabnya. Oke. Satu, share screen-nya nggak ada. Iya kan, teman kasihan banget, sumpah. Satu, dua, tiga. Bentar ya guys, ngambil charger. Aduh. Oke, udah selesai. Ada dua jawaban ya di sini. Oke. Nah,
Teman-teman, kalau misalnya kata yang dapat menggantikan kata konservasi dalam kalimat ke-9, nah ini itu biasanya dia pakai makna kontekstual, teman-teman. Atau dia harus memperhatikan konteksnya. Karena kenapa? Karena di sini aja ada perujukan kalimat 9. Jadi kita nggak bisa, nggak usah bacanya, kita harus baca kalimatnya. Karena di sini kita aja disuruh merujuk ke kalimat ke-9. Karena misalnya kata yang dapat menggantikan kata kepala gitu dalam kalimat bla bla bla. Nah, kalau misalnya kalian itu nggak baca dulu kalimatnya, bisa aja yang dipikir kepala anggota badan gitu. Padahal kepala yang dimaksud adalah jabatan. Jadi harus banget lihat konteks kalimatnya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, di kalimat 9 ini, dia ngomong tentang pengelolaan hutan berbasis konservasi. Konservasi ini ya, konservasi dan data ilmiah gitu. Nah, di sini tuh dia juga ngomong nih bahwa kalau pengelolaan hutan berbasis kedua hal ini itu tuh penting dengan tujuan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebenarnya di sini udah ada hint teman-teman, di mana dia ini fokusnya adalah ke keberlanjutan. Keberlanjutan itu kan berarti sesuatu hal yang terus menerus gitu kan, sesuatu hal yang ya eksistensinya bakalan terus lah gitu, dia nggak punah, nggak akan punah gitu. Nah, konservasi ya itu tuh sebenarnya artinya di sini itu adalah usaha yang dilakukan yang teratur lah. Kenapa kok aku bilang teratur gitu kan? Karena kalau misalnya keberlanjutan itu kan pasti usaha yang terus menerus, yang terus menerus gitu loh. Nggak mungkin dong kalau misalnya nggak teratur uh, dia nggak akan berlanjut gitu kan. Usaha yang teratur untuk mencegah kepunahan. BTW ini dan kepunahan lah. Kenapa kok aku bisa bilang kepunahan gitu? Karena di sini tuh dia ngomongin tentang hutan yang dia itu kena deforestasi lah. Kalau misalnya hutan itu kena deforestasi itu kebakaran ya guys. Iya nggak sih? Kata-kata deforestasi itu kebakaran apa bukan? Bentar deh, aku cek. Penggundulan ya? Oh, penggundulan. Kirain kebakaran. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang hal itu, berarti kan kalau misalnya hutan itu digundulin kan berarti dia punah kan, teman-teman. Maksudnya kayak hidup dia tuh nggak nggak terus ada gitu. Nah, teman-teman di sini kita lihat opsi satu per satu, gimana kata itu bisa menggantikan kata konservasi ini. Nah, aku juga ngewanti-wanti jangan sampai kata konservasi ini kalian kalau ngerjain soal ini jangan sampai diganti kayak gini doang. Berbasis pengukuhan, berbasis penguatan. Jadi kayak seakan-akan maknanya itu nyambung atau seakan-akan katanya itu nyambung. Padahal kita nggak tahu makna yang sebenarnya itu apa. Jadi kita harus benar-benar beralaskan dengan logika gitu. Kalau misalnya jawaban ini adalah benar. Nah, kalau ngomongin peneguhan itu adalah sesuatu biasanya kayak upacara yang dilakukan itu menjadi peneguhan bahwasanya bla 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 gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya peneguhan itu adalah sesuatu yang dikuatkan gitu kan. Nah, kita di sini nge-highlight kalau penguatan sama peneguhan itu adalah dua hal yang sama. Dan dua hal yang sama itu bukan jawabannya, karena bersinonim gitu kan. Nggak mungkin, harus ada satu jawaban aja. Jadi yang tadi yang jawab C, tetot. Kita lihat lagi yang pengukuhan. Pengukuhan itu dia berkaitan tentang jabatan. Jadi apa ya? Sesuatu penetapan lah, penetapan jabatan lah. Sementara penyimpanan, dia ngomongin tentang sesuatu proses menyimpan sesuatu. Sementara pengekalan adalah sesuatu yang abadi.
Nah, dari sini itu udah kelihatan, teman-teman. Kalau misalnya kita pakai pengukuhan, justru ini yang paling jauh, karena pengukuhan itu dipakai untuk jabatan. Kita nggak ngomongin jabatan di sini. Sedangkan konservasi itu ngomongin tentang hal yang berkelanjutan. Ya, sesuatu hal yang dilakukan untuk hal yang berkelanjutan. Ngomongin penyimpanan juga enggak. Penyimpanan itu kan menyimpan ya, proses menyimpan. Mungkin dia menyimpan uang di bank, mungkin dia menyimpan makanan, mungkin dia menyimpan beras di lubung, kan beda gitu. Jadi bedakan konteksnya. Tapi kita coba pengekalan. Pengekalan ini memang ini jadi nomina, sementara kekal itu kan aslinya adjektiva kan. Nah, emang jarang sih dipakai gitu, kata pengekalan gitu kan emang jarang dipakai. Tapi pengekalan itu artinya tetap sama, dia adalah sesuatu yang abadi. Sama kayak si konservasi, di mana usaha yang dilakukan untuk mencegah kepunahan, atau berarti dengan kata lain dia usaha untuk membuat sesuatu hal itu menjadi abadi. Gitu sebenarnya teman-teman. Lumayan kompleks untuk menganalisis kata yang dapat menggantikan ini karena harus memahami konteks dengan baik. Dan ini biasanya banyak di PPU deh. Ya nggak? Ya nggak sih Dian? Banyak ya di PPU Dian. Kayak mengganti kalimat gini. Jujur, kalau di tryout, oh dia nggak ada. Jaringan dia udah lelah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini aman nggak? Kayaknya aman ya. AB. Oke, ini inti nomor 5. Sebenarnya ini bisa 30 detik selesai. Jadi ini 30 detik aja ya inti kalimat. Karena ini inti kalimatnya nggak yang panjang-panjang banget sih. Itu struktur kalimatnya. Jawabannya apa guys? Tadi jawabannya yang A, Arif. Alhamdulillah. Rezeki tak kemana. Oke teman-teman, aku mulai ya timernya. 1, 2, 3. Oke udah guys. Oh my god, ini Muti doang yang masih baru jawab. Tapi nggak apa-apa. Mungkin agak sedikit membingungkan inti kalimat bagi sebagian orang ya. Nah, di sini tuh kita diminta untuk mencari inti kalimat, teman-teman. Nah, inti kalimat itu untuk mengupasnya sebenarnya sama aja kita kayak pola kalimat sih gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena pola kalimat itu, inti kalimat itu kan sebenarnya kita tahu ya, kalau unsur kalimat itu tuh harus ada subjek dan juga predikat. Nah, ngomongin tentang inti, ya, ngomongin tentang inti pun juga sama, dia berarti harus ada subjek dan juga predikatnya gitu. Ada kedengar-dengar nggak sih suara orang-orang? Astagfirullah. Antara C atau E. Oke. Nah, di sini nih ya, teman-teman, dengan demikian itu sebagai konjungsi yang menyimpulkan. Nah, ketika seseorang memiliki bla 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 itu adalah keterangan waktu karena ada ketika. Kalian bisa lihat di tabel keterangan di TBBI, jangan lihat di TBBI-nya sih. Keterangan di kelasnya KWH bagi yang fundamental. Tapi kalau yang lainnya kayaknya kalian bisa lihat aja sih kayak keterangan, kumpulan keterangan, kata keterangan gitu di Google, mungkin ada sih. Nah, terus disinilah baru kalimatnya itu ada.
di mana tubuhnya itu dia kan sebagai nomina. Nomina ini dia subjek. Tetap mengalami itu adalah frasa verbal. Dia adalah predikat. Nah, karena inti frasanya adalah mengalami, makanya dia butuhin objek. Ya, di sini ada respon stres. Sebenarnya respon stres itu adalah bentuk dari frasa. Ya, frasa itu ya di sini tuh terbentuk dari kelas kata respons itu nomina, stres itu juga nomina. Nah, di sini kita lihat opsi, teman-teman. Kita analisis yang emang udah enggak dulu. Tubuhnya tetap ini jelas enggak, karena tubuhnya tetap itu masih belum inti frasanya belum ada. Di mana inti frasanya itu harusnya mengalami ya. Jadi ini salah gitu. Dan tubuhnya mengalami membutuhkan objek. Jadi dia salah. Terus yang D, tubuhnya mengalami respons memengaruhi daya ingat. Bentar deh, mana memengaruhi daya ingat? Nah, yang secara dinilai itu, ini itu dia perluasan teman-teman. Ada kata yang ini memperluas dari respons stresnya. Jadi ini pun kurang tepat. Nah, antara mengalami respons dan juga stres. Untuk bisa milih jawaban ini, itu ada kita harus menganalisis mana inti frasa dari respons stres gitu. Apakah inti frasanya adalah respons atau inti frasanya atau stres? Gitu, teman-teman. Nah, kita harus ngeh di mana stres itu adalah salah satu bentuk dari respons. Gitu kan? Stres itu salah satu bentuk dari respons. Nah, yang artinya respons ini itu sebenarnya adalah intinya. Jadi respons ini itu yang dijelaskan sama kata stres. Jadi stres itu fungsinya menjelaskan aja atau puatas. Dan intinya itu cuma respons. Sehingga di sini kalau misalnya disuruh milih, jawabannya yang benar adalah yang respons, teman-teman, bukan yang stres. Karena yang stres ini itu bentuknya adalah puatas atau bisa sih dibilang kayak pelengkap dari frasa tersebut. Jadi kita bisa ilangin lah kata stresnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Siapa tadi yang jawab C? Banyak ya tadi yang jawab C. I see. Aman nggak guys tapi dari sini? Mungkin sampai kata bercetak tebal ini kita udah selesai. Kita bakal langsung ke kuis yang tadi, yang THR tadi. Tapi itu bagi orang yang mau naik ya. Yang mau naik. Ready. Ada yang mau naik nggak sih ke kelas? Sumpah dah. Aku lihat nih tinggal menyiapkan orang-orang ini doang sih. Ya udah, oke. Mau THR-nya. Oke. Sekarang kita yang penggunaan kata bercetak tebal ya, teman-teman. Nah, ingat di sini adalah penggunaan. Penggunaan ini berarti dia berkaitan sama konteks ya. Penggunaan konteks. Gitu. Bentar. Oke, jadi silakan dijawab. Dalam waktu semenit ya, dimulai dari sekarang. Nomor 10 nggak ada kata cetak tebalnya. Bentar deh. Belum aku lihat. Iya, udah. Itu nomor 10 bonus fun. Nomor 10. Ah, udah selesai guys waktunya guys. Buset.
Lah, belum jawab apa-apa. That's okay, that's okay. Oke, kita back ya. Jadi guys, di sini ada penggunaan kata. Nah, di sini tuh yang ditebelin tuh yang mana aja sih? Yang pertama, di sini ada kemarahan, teman-teman. Terus ada juga temuan. Ada juga ditekan, ada juga pelupa. Nah, di sini nih ya, yang pertama kita pahami dulu konteksnya, teman-teman. Asosiasi Psikologi Amerika atau American Psychological Association menjelaskan bahwa kemarahan yang ditekan terus-menerus dapat memicu stres kronis. Nah, berarti yang ditekan itu kan si kemarahannya. Nah, kita harus bisa bedain. Kemarahan itu kelas katanya adalah nomina. Yang tadi jawabannya yang apa? Yang tadi itu yang nomor mana ya? Yang inti kalimat. Kalau inti kalimat itu yang C tadi jawabannya. Nah, terus teman-teman, kita harus bisa bedain. Kemarahan itu dia kan bentuknya adalah nomina ya. Nah, nomina ini dia tuh kalau sebagai nomina dia artinya adalah berada dalam kondisi marah gitu. Sementara marah atau adjektiva, enggak itu pasti yang join dikit itu, tenang santai aja. Y, kalau pagi mah dikit. Yang ikut mah SWU-nya aja pasti. Marah adjektiva itu dia maksudnya adalah kalau sebagai artian itu tidak senang gitu. Nah, gini tuh cara nganalisisnya ya teman-teman. Yang ditekan, sesuatu yang bisa ditekan, apakah yang tidak senang ini itu bisa ditekan? Nggak bisa. Yang bisa ditekan itu ketika dalam kondisi marahnya. Kita dalam kondisi marah, maksud ditekan di sini pun bukan ditekan yang kayak makna yang beneran ya. Makna kiasan di sini ditekan tuh maksudnya kayak ditahan gitu. Jadi ketika kita berada dalam kondisi marah, kita menekannya secara terus-menerus dan memicu stres kronis. Makanya di sini kemarahan itu sesuai dengan konteks. Nah, terus kita coba lagi analisis yang temuan. Ini tuh yang benar temuan, temu, atau penemuan gitu kan. Temuan itu sebenarnya nomina. Tapi kita lihat dulu artinya di sini apa ya? Temuan ilmiah yang dipublikasikan dalam bla bla bla. Itu berarti kan temuan yang dipublikasikan. Sesuatu hal yang udah dipublikasikan, ya kita logika aja, sesuatu yang udah dipublikasikan berarti itu kan hasil dari percobaan atau penelitian, terserah lah. Kalau temu itu macam-macam ya artinya. Bisa aja dia ini apa ya? Temu tuh kelas katanya apa ya, guys? Bentar. Oh, takut salah nih. Temu. Temu itu bisa jadi verba, bisa nomina, macam-macam. Kalau dia sebagai verba, dia itu adalah jumpa, teman-teman. Sampai ini aja yang terakhir, habis itu kita langsung kuis. Jumpa. Dan itu nggak sesuai sama konteks kita, karena masa jumpa yang sebagai persoalan lemah gitu. Terus kalau penemuan, dia ini sebenarnya juga nomina, teman-teman. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang penemuan, dia itu berkaitan sama itu proses menemukan, dan itu nggak sesuai sama konteks yang ada di sini. Jadi yang benar itu temuan, kayak ya udah nggak usah diganti. Terus di sini ada ditekan. Nah, ditekan pun juga udah dari awal pun udah itu mulu, kayak emosi negatif yang ditekan itu udah benar lah di situ. Nah, terus di kalimat ke-9 itu ada yang namanya pelupa. Nah, kita baca dulu kalimatnya. Pelupa itu bukan sekedar persoalan lemahnya ingatan. Nah, di sini itu sebenarnya udah kelihatan hintnya, teman-teman. Lemahnya ingatan. Sementara arti pelupa sendiri itu bukan lemah ingatan, tapi orang
yang lemah ingatannya. Jadi pelupa, orang, PW yang lemah. Sementara yang kita butuhin itu adalah seharusnya lupa, teman-teman. Karena lupa itu artinya adalah lemah ingatan. Gitu. Jadi seharusnya jawabannya adalah yang E. Yang D. Oh my God. Ini menurut gue soal yang paling susah, tapi ada yang lebih susah lagi, yaitu adalah tulis untuk kalian. Itu ini. Ini Timun udah tahu bejir, tapi jawabannya. Ada yang mau naik gak guys? Tapi gak apa-apa kok, salah. Siapa yang mau naik cuy? Kemarin di Limper udah ini. Soal yang ini. Cheese, 1, 2, 3, mengetik. Sumpah tapi aku pertama kali loh ngeliat teman-teman ini. Kayak yang sebelumnya tuh kayaknya bukan yang ini deh. Share screen-nya di aku nggak kelihatan. Oh iya kah, bentar aku share screen ulang deh. Kok di aku sendiri tuh kelihatan guys masalahnya. Di HP sama di laptop itu nggak masalah, padahal dua user ya. Bentar nih baru agak muter nih. Wow, dark. Nah, gimana nih? Kelihatan nggak? Sumpah di HP aku kelihatan cuy. Nah, ini baru kelihatan. Oke guys, please ada yang mau naik nggak? Salah bener nggak apa-apa sih, yang penting mau naik aja. Ntar chat chat prip aja kalau itu urusan yang itu ya. Urusan, aduh itulah. Anomali gak sih gue ajak anjir? Ini kagak ada yang mau naik karena ragu-ragu apa gimana? Oh, ini Y. Oh my God. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Nggak melihat. Maaf. Invite. Oke. Silakan. Ini langsung jawabannya tuh gimana dah? Analisis ya, satu persatu kayak kenapa jawabannya, kamu milih kenapa jawabannya yang itu gitu. Oke. Aku ini dari nomor 5 dulu ya. Itu dia nomor 5 itu jelasin kalimat pembuka yang istilahnya apa ya? Pengantarnya kan ya. Itu kayak ngenalin topik utama si kekecewaan tokoh nasionalis Indonesia kepada Jepang muncul pada 1943. Jadi kayak benar. Terus dilanjut lagi di kalimat 6. Ini tuh jelasin kenapa sih tokoh nasionalis Indonesia kepada Jepang itu kecewa gitu kan. Ini tuh awal mula alasan dari kekecewaan itu. Terus kalau yang selanjutnya tiga itu ada kata itu sih yang istilahnya tadi apa ya, rujukan di kalimat sebelumnya yang jelasin tentang kekecewaan itu, yang artinya berarti masih relevan lah. Terus yang berikutnya kayak dua juga ada kata tersebut. Ini juga kata rujukan yang merujuk ke konferensi Asia Timur Raya di kalimat 3. Jadi urutannya kecewa, habis itu kecewa ini kenapa bisa kecewa karena ada di konferensi Asia Timur. Terus lanjutannya 1 itu ini masih mengenai konferensi tadi di kalimat 3 2. Jadi masih
nyambung lah ya. Terus baru keempat ini jadi kesimpulan atau dampak dari eh, kekecewaannya si siapa tadi nasionalis tokoh Indonesia kepada Jepang sampai si konferensi ini tadi ya kan. Jadi aku jawabannya, dan kenapa jawaban lain itu salah karena yang B itu kalimat empatnya itu malah eh di tengah, seharusnya kan di akhir kan, dia kan jadi kesimpulan. Terus yang C itu dia salah karena eh langsung lompat ke nomor satu, padahal nomor satu itu kan nggak ada penjelasan tentang sebab dari kekecewaan tadi kan, dan seharusnya itu nomor 6 sebelum si nomor 3, jadi penyebab awalnya. Terus yang D, 3-nya itu malah dia pakai kata kekecewaan itu kan ya. Ini tuh belum sampai ngejelasin kekecewaan itu kenapa. Masih masih awal lah ya penyebabnya. Terus dia sebagai penutup kan. Tapi di sini nomor satunya tuh setelahnya di nomor 4. Jadi kayaknya agak kurang logis. Seharusnya kan satu dulu baru sing 4 kan. Jadi gitu. Oke, menarik banget. Ini jujur analisisnya detail sih. Suka nih, jujur, asli. Mantap banget. Makasih ya karena udah eh mau berani banget naik kita sampai. Soalnya gue tiap DWU tiap ada orang yang mau gue suruh naik, pasti jarang banget orang itu mau naik karena takut gitu. Karena ya banyak banyak banget lah ya alasannya kayak takut salah, takut ini, takut ini. Padahal mah, aduh, lama wajar. Fun fact, aku biasanya kalau misalnya ngerjain itu biasanya aku ngehindarin dulu paragraf yang kayak gini karena dulu awalnya aku sangat problem ya di soal-soal yang kayak gini teman-teman. Nah sebenarnya itu jawaban oke banget. Kita bisa eliminasi opsi B, C, D gitu. Karena kenapa? Karena di sini tuh benar dari tadi itu udah nggak padu atau nggak koheren. Contohnya di sini di kalimat yang opsi B dulu deh. Itu kan masih ngomongin tentang awal atau gagasan utamanya yang paling umum di mana kekecewaan Indonesia itu muncul pada 1943. Nah, terus dia ngomong tentang melihat perbedaan perlakuan dan ada kata tersebut yang mana tersebut itu seharusnya merujuk pada perlakuannya tuh yang apa gitu. Jadi ini nggak bisa. Terus kekecewaan tokoh nasionalis langsung ke satu, di mana satu ini langsung ngomong ke mengundang perwakilan Indonesia setelah konferensi, tapi tidak ada tanda-tanda. Nah, ini juga nggak padu karena tiba-tiba bahas yang ini. Padahal kita seharusnya ngomongin dulu. Ada kalimat lain yang menjelaskan apa sih, kenapa sih kok dia bisa kecewa, kenapa sih kok nasionalis Indonesia bisa kecewa. Gitu, teman-teman. Bentar. Terus yang D ini dia langsung ke kalimat ketiga. Nah, kalimat ketiga ini tuh langsung ngomong bertambah, teman-teman. Ketika ngomong bertambah, seharusnya kita bakalan jelasin dulu kan alasan awalnya si kekecewaan itu tuh kenapa. Baru setelah kekecewaan itu udah diketahui alasannya, barulah kuantitas dari kekecewaan itu bertambah. Seharusnya kayak gitu. Nah, di sini ini ya ada dua opsi yang mirip yaitu 563. Jadi sebenarnya 563 ini udah kita bisa nggak perlu cek-cek banget, kita lihat aja di kalimat yang ketiga gitu. Di kalimat ketiga sampai dua. Berarti kita tinggal ngecek 14 atau 41 aja sebenarnya, teman-teman. Nah, tahu nggak sih ternyata jawaban kamu tuh sebenarnya mirip atau sama persis sama yang diutarain Timun. Karena Timun juga pernah kan aku tanyain soal ini. Nah, Timun juga jawabannya ini. Sama, bahkan penjelasannya persis banget. Gitu. Tapi kita lihat di kalimat kedua ini ngomongin tentang apa sih? Nah, kalimat kedua tuh ngomong,
pertemuan tersebut berarti yang dimaksud adalah pertemuan yang ini ya, Konferensi Asia Timur. Itu bertujuan untuk mempertemukan Jepang dengan negara-negara persemakmurannya seperti Manchuria, Filipina, dan pemerintahan boneka Jepang di Tiongkok. Gitu. Nah, terus kita lihat opsi yang 1 sama yang 4, ya kan? Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau langsung ke kalimat 1, ya, itu malah justru sebenarnya bisa kalau misalnya kalimat 4 ini sebagai kesimpulan, teman-teman. Tapi kalau dari sudut pandang itu memang bisa. Tapi coba dilihat di sini. Melihat perbedaan perlakuan dengan negara-negara yang diikutsertakan tersebut. Berarti kan maksudnya adalah perbedaan perlakuan yang ada di ini kan, Konferensi Asia Timur. Ya kan? Negara-negara tetangga ini. Para tokoh gerakan nasionalis semakin merasa disia-siakan gitu. Jadi karena melihat perbedaan ini itu bukan menyimpulkan keseluruhan, tapi ada di ini maksudnya adalah saat ini loh perbedaan Konferensi Asia Timur tapi tidak mengundang perwakilan Indonesia. Jadi secara eksplisit dijelasin perbedaannya tuh yang mana, di mana adanya Konferensi Asia Timur tapi dia nggak ngundang nih Indonesia. Padahal kan Indonesia kan masuk ke Asia Timur ya kan. Jadi perbedaan yang dimaksud atau dia ini hanya menyimpulkan dari kalimat yang ketiga sebenarnya. Ya kan 3-2 ini kan masuk ketiga dan juga kedua gitu. Nah, terus teman-teman di kalimat yang ke-1 ini, ya Allah masih di bawah. Iya ya, makasih Bu. Nah, di kalimat ke-1 ini teman-teman, dia baru ngomong nih kalau kan karena dia ini merasa disia-siakan, apa tadi? 4 ya, merasa disia-siakan. Karena udah merasa disia-siakan ini baru diundang. Jadi ada kata baru mengundang ini setelah dia udah merasa tersia-siakan. Itu baru muncul dia. Terus dia baru ngundang. Jadi ibarat kayak pertamanya tuh ada Konferensi Asia Timur. Terus juga ada pertemuan Jepang dengan negara-negara persemakmuran dan pemerintahan boneka Jepang gitu. Nah, kan pemerintahan boneka Jepang itu kan pemerintahan yang sebenarnya itu ada pemerintahan kepala pemerintahan sendiri tapi dia itu dibawahi oleh Jepang gitu kan. Tapi kok kenapa Indonesia nggak diajak juga gitu loh. Makanya dia ngerasa disia-siakan cuy karena hal itu. Jadi dia menyimpulkan dari pernyataan yang kalimat 3 dan kalimat 2 baru ke kalimat yang pertama. Setelah disia-siakan baru deh itu mengundang perwakilan Indonesia setelah konferensi. Ih nggak apa-apa Cel, waduh. Ini dia lagi ulang tahun loh teman-teman Chelsea. Keberapa Cel? Oh ya BTW, iya Sobat tadi keren banget karena jujur untuk sampai ke kita udah mendeteksi jawaban yang A sampai yang ke E itu udah keren banget berarti udah bisa nganalisis yang B C D ini kalau B C D ini salah. Dan tuh keren banget. Nanti jangan lupa langsung chat aja ya Ye itu nomornya ya Ye. Chat ya Ye, ntar gercep deh. Selamat ntar gua ini udah clear. BTW ada yang ditanya dulu. Ada aku nggak tahu nomormu. Chat ini aja, chat ke DC. Jangan yang di Sabiru ya, tapi di apa namanya? Nama gue Sabiru semua nggak sih? Yang itu, yang akun asli gue yang ada PP-nya, yang ada foto aku. Foto aku, guys. Oke. Dah, ini ada pertanyaan lagi nggak? Atau udah clear, teman-teman? Wow, ini jujur penjelasan gue yang kali ini, menurut gue ini lebih detail. Tapi kalau memang teman-teman pengen ngelanjutin soal, nggak apa banget ini bisa dikerjain. Dan kalau memang bingung, boleh tanya langsung aja nanti kita discuss bareng. Nah, Cel tuh banyak banget Cel yang ngucapin Cel, asli. Semoga dia kita doa bersama deh di sini. Sesi doa bersama. Ini aman nggak semuanya udah? Aman Li. Oke. Clear ya berarti. Thank you guys. Ntar gue sesinya gue stop deh. Tahun ini barcode Kak mau dijawab pertanyaan klise tadi.
Oh, tadi tuh maksudnya klise itu klise apa? Artinya klise apa gitu, Kak Arif? Iya, Kak. Bentar, oke deh, kita sekalian share screen untuk arti klise. Ada nggak share screen aku, guys? Ada, oke. Kalian tahu nggak sih, guys, kalau KBBI sekarang itu bukan di Kemendikbud, tapi di Kemendikdasmen. Jadi kalau kalian masih pakai link yang lama, itu pasti nggak bisa. Nggak tahu kenapa, kayak nggak ngerti gitu fungsinya kenapa dipindahin linknya. Nah, ini teman-teman, kalau klise itu sebenarnya banyak artian. Yang pertama itu adalah gambar negatif pada film potret. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya di foto-foto zaman dulu itu biasanya foto apa di analog, kamera analog atau kamera apa gitu yang pakai, ya, ya yang ya, klise itu tuh biasanya ada roll ya yang. Jadi pakai roll. Nah, itu klise. Jadi maksud nomina di sini tuh klise yang itu. Jadi benda. Nah, terus di sini juga ada yang artiannya gambar yang agak menonjol diletakkan dengan cetak tinggi. Ini mungkin graf. Nah, kalau graf gini, ini maksudnya adalah di grafik atau bagian pengeditan. Biasanya kayak gitu. Jadi arti di bagian yang lain. Nah, terus di sini teman-teman, ini adalah ki. Ki ini artinya adalah kiasan. Ya, ki ini kiasan. Jadi klise ini selain artinya itu sebagai nomina, dia juga nomina sebenarnya. Tapi dia itu kalau sebagai kiasan artinya adalah ungkapan yang terlalu sering dipakai, teman-teman. Wow, baterai gua low. Gitu. Gimana? Aman nggak, Arif? Sebenarnya banyak banget kosakata yang emang maknanya tuh beda-beda, teman-teman. Maknanya macem-macem. Dan juga ada yang malah sampai kelas katanya juga sampai ganti tuh. Aman, Li. Oke. Coba kalian kalau kalian gabut gitu, coba dah main-main sama KBBI itu menarik sih. Iya please, karena kemarin sempat error tuh. Iya, sampai nggak ada tuh, guys. Gue waktu itu mau DWU kan, terus gue nanya gitu, ini apa kosakatanya apa ini? Bingung. Bentar, gue on cam untuk off cam, on cam deh. Terakhir DWU terakhir gue ini. Bentar. Oke guys, ternyata kita agak kerasa banget. Ini udah gak kerasa banget kayak ternyata ini udah les DWU, pas DWU aku di sini gitu. Tapi aku yakin teman-teman walaupun aku tawarin buka pertanyaan juga kayaknya teman-teman udah jago sih, karena aku ngerasa PBM tuh eh, bisa banget buat jadi sumber. Iya, aku itu cuy, kayak terakhir when ya tryout PBM di atas 16 sebenarnya menurutku cel, kalau emang kalau di bahasa itu kalau benernya nggak nggak mentok gitu memang kurang. Jadi kayak orang-orang tuh memang mostly bisa di bahasa gitu kan. Jadi IRT-nya tuh bakalan nggak setinggi kalau misalnya bisa matematika. Misalnya nih matematika 12 sama PBM yang 16 bisa aja masih lebih tinggi si matematikanya. Tapi menurutku kalau emang cari biar aman sih skor udah aman sih kalau memang rata gitu semua subtesnya. Tapi kalau masih pengen mau belajar PBM lagi sumpah sih bisa sih Cel. Itu masih cukup Cel asli. Aku saranin apa ya kalau misalnya PBM tuh, kalau aku dulu sih secara pribadi aku bener-bener eval kayak apa yang nggak aku tahu aku harus tahu, kayak misalnya nih ada mungkin konjungsi ini tuh apa, konjungsi ini itu apa, aku kayak bener-bener cari tahu itu di Google atau aku cari tahu di YouTube sumber-sumbernya. Tapi itu memang banyak sumber yang ada yang mau ini nggak, eh
apa sih itu namanya, penyuluhan, kayaknya udah dikasih ya sama Kak Mala, banyakin soal. Kalau emang materi udah tapi aku sejauh ini aku nggak terlalu itu sih, kalau misalnya di bahasa sekarang aku bakalan nyuruh kalian untuk Latsol, lebih ke arah Latsol, karena Latsol banyak-banyak baca, terus, EYD juga harus lancar. Kenapa EYD harus lancar? Karena pasti EYD itu soal EYD pasti ada. PKPKM gimana ya Allah? Cel kan jago, Cel. Aduh, orang yang jago. Halo, Man. Oh my God, Man. Tahu gak sih ini, sumpah ini gue terakhir ini les banget, guys. Banget DWU kayak gak kerasa banget. Dan aku kayaknya adalah anomali yang jarang banget DWU. Terutama di Limper itu gue cuma 3 kali, sementara di LAN itu nggak terlalu banyak lah. Masih banyak kan kayak anak-anak PM itu banyak banget, anak-anak PK banyak banget tuh, juar banget lah. Tapi gimana guys, progres kalian? Chelsea jago, nah kan apa gua bilang, jangan ngerendah gitu. Progres kalian gimana guys? Aman nggak tapi sejauh ini? Kayak mungkin apakah kalian mau one day one tryout mungkin di H-30? Kok PKPM masih banyak nembak? Nembak lu mah cuma 5 doang. Itu Man juga aslinya jago itu, saling memuji mereka. Waduh, gak deh, jaga mental. Bener, setuju banget. Kemarin aku waktu TB lalu aku sebenarnya adalah orang yang one day one tryout. Tapi kali ini aku kayaknya enggak. Karena waktu itu gue pikir dengan one day one tryout akan menyelesaikan semuanya gitu. Tapi ternyata gue nggak cocok cara belajar itu. Oh itu ya, yang kayak gratis itu ya, Rip. Emang kalau kayak gratis itu ada itunya nggak guys? Ada pembahasannya nggak? Gue trauma banget ikut. Iya, 1 hari 1 tryout. Sumpah kayak lagi hataman Al-Quran, cuy. BTW ini Nara bisa dimatiin, Nar. Gitunya. Apa namanya, recordnya. Aku sainsin Mami Pi. Oke. Aku nggak terlalu misalnya kalau misalnya teman-teman bisa